Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penelitian pengembangan CKG pemantau waduk Sermo. Penelitian ini dibuat dan disusun oleh Waljianto Nurrohma Wijayanti, yaitu program studi Diplomatika, Teknik Geomatika, Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM. Dan saya cuma menjelaskan dan mereview apa yang diteliti oleh Waljianto. Ini adalah hasil review dari pemantauan Waduk Sermo. Sekilas tentang Waduk Sermo, Yogyakarta. Waduk Sermo merupakan bendungan penampung air yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh masyarakat sana sebagai tampungan air bersih dan saluran irigasi untuk lahan pertanian, dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sana sebagai sarana pariwisata. Luas waduk ini yaitu 157 hektar dengan kondisi airnya masih bersih dan jernih serta bentuknya berkelok-kelok. Serta volume waduk ini yaitu berkisar antara kurang lebih 25 juta meter kubik. Konstruksi bangunannya ini berukuran lebar atas 8 meter, lebar bawah 250 meter, panjang waduk Sermo 190 meter, dan tinggi 56 meter. Apa tujuan diadakannya penelitian di Waduk Sermo? Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan jaring kontrol yang sebelumnya ada, agar pengamatan mencakup wilayah yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena adanya sesar atau patahan aktif yang berada di bawah Waduk Sermo. Ini adalah yang di garis kuning adalah patahan yang aktif yang berada di sepanjang Parang Tritis hingga Kulon Progo. Dan lokasinya ini, patahan ini melewati Waduk Sermo yang berada di bawahnya. Hal ini ditujukan agar sewaktu-waktu terjadi suatu pergeseran titik pada bendungan langsung bisa diketahui oleh pengawas atau pemantau jaring kontrol yang kemudian ditujukan kepada masyarakat sekitar agar lebih waspada dalam terjadi bencana longsor atau banjir akibat jebolnya Waduk Sermo. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan lainnya. Kemudian, metode apa yang digunakan dalam penelitian? Ya, ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama, pengembangan kerangka kontrol, yang kedua, pengukuran kerangka kontrol, dan ketiga adalah pengelolaan data. Pengembangan jaring kontrol. Jaring kontrol pemantauan Waduk Sermo mikro pada beberapa penelitian sebelumnya diukur secara radial dengan menggunakan alat total station, sehingga dibutuhkan saling terlihat antara titik-titik kontrolnya. Sedangkan dalam penelitian ini atau yang penelitian baru digunakan metode pengamatan GPS atau DNS, di mana titik-titik tidak perlu saling terlihat karena titik tersebut dipancarkan langsung dari GPS ke satelit. Alhasil langsung menghasilkan titik koordinat. Jadi tidak perlu terlihat ya titik-titik kontrolnya ya. Jarak antar titik mikro ini berkisar antara titik makro berkisar antara 1 sampai 5 km. Kemudian apa yang didapat dari pengembangan jaring kontrol? Ya, ini adalah yang didapat dari pengembangan jaring kontrol, yang di mana titik-titiknya ditangkap oleh satelit melalui GPS. Ini nih, titik makro. Yang didapat berupa titik-titik bernama Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 5, Mi 10, dan Mi 11. Di mana Mach ini adalah kepanjangan dari titik makro dan Mi sendiri ini adalah titik mikro. Ya, ini adalah jarak antara titik makro ini berkisar antara 1 sampai 5 km. Tampak pada gambar ini membentuk sebuah poligon.
Nah, ini adalah jaring kontrol yang lama, yaitu dengan menggunakan alat data station. Ini adalah yang mencakup wilayah yang kecil, tidak seperti titik makro yang mencakup wilayah yang luas, sehingga pemantauannya juga semakin luas. Dengan menggunakan alat data station ini adalah jaring kontrol yang lama. Ini adalah nama-namanya. Yang kedua, metode yang kedua yaitu pengukuran kerangka kontrol. Pengukuran kerangka kontrol dilakukan pada semua titik kontrol pemantauan waduk sermo, baik titik kontrol lama maupun titik kontrol baru. Pengukuran dilakukan dengan pengamatan GPS atau GNSS, metode relatif statik menggunakan alat GPS geodetik double frekuensi dengan durasi pengukuran selama 8-10 jam, dan sampling rate penyimpanan data setiap 15 detik. Jadi, data yang didapat ini adalah data yang akurat, karena setiap 15 detik ini selalu disimpan selama 8 jam sampai 10 jam penelitian. Kemudian yang ketiga, pengelolaan data. Keluaran dari proses pengukuran yaitu data pengamatan GPS atau GNSS dengan format RINEX, Receiver Independent Exchange Format. Selanjutnya data RINEX tersebut bersama-sama dengan data lain yaitu data broadcast, ephemeris. Keluaran dari proses pengukuran yaitu data pengamatan GPS atau GNSS dengan format RINEX atau kepanjangan dari Receiver Independent Exchange Format. Selanjutnya data RINEX tersebut bersama-sama dengan data yang lain yaitu data broadcast, ephemeris, data presisi, ephemeris, dan data orbit diolah secara bersamaan dengan menggunakan perangkat lunak, scientific gamut atau globe secara automatic batch processing untuk menghasilkan koordinat dan simpangan baku titik kontrol pengamatan mikro dan makro. Kemudian pengolahan data GPS atau GNSS dilakukan dalam dua skenario pengolahan, yaitu yang pertama, titik mikro dan makro diolah secara bersama-sama dengan 7 titik referensi internasional GNSS Service atau IGS. Yang kedua, titik makro diolah dengan 7 titik referensi IGS dan titik mikro diolah dengan menggunakan referensi titik makro. Ini adalah titik IGS, titik referensi IGS yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain CUSV yaitu dari Cina, PIMO dari Filipina, GUUG Guam, dan ALIC Australia, KARR Australia, XMIS Pulau Natal atau Australia, CUCO Pulau Cucu Australia. Kemudian hasilnya didapat dari penelitian ini apa? Ya, hasilnya didapat dari penelitian ini yaitu terbangunnya pilar atau patok titik kontrol pengembangan untuk pemantauan waduk sermo, khususnya titik makro dan 2 titik mikro tambahan. Selain itu adalah hasil koordinat dan simpangan baku titik makro dan mikro jaring kontrol pemantauan waduk sermo dari pengamatan GPS atau GNSS. Ya. Ya. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena dapat dimanfaatkan untuk memantau pergerakan bendungan secara khusus. Apakah pergerakan bendungan masih dalam kategori wajar atau sudah membahayakan? Selain itu, secara umum dengan pengamatan GPS atau GNSS secara terus-menerus dapat memantau aktivitas sesar yang berada di bawah waduk sermo. Dengan adanya pemantauan waduk sermo ini diharapkan dapat membantu mitigasi bencana apabila terjadi bencana longsor atau pergerakan secara tiba-tiba. Ini ditujukan untuk mengurangi kerugian atau korban jiwa jika terjadi suatu bencana pada waduk sermo ini. Ya.
Ini adalah titik-titik yang didapat dari penelitian dari Waduk Sermo ini, JKG. Ini titik-titik makro 1 ini berada di titik X, titik Y, titik Z, sampai sebanyak ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.